Halo semuanya, berjumpa kembali di channel ini. Kita akan membahas soal gelombang mekanik, uji pemahaman. Ini kita baca dulu soalnya ya. Ada setas tali yang bergetar membentuk gelombang dengan amplitudo 20 cm, periode 2 sekon, panjang tali AB 1 meter, dan di sini ada kecepatan rambat gelombang 0,5 meter per sekon. Hitunglah simpangan di B setelah bergetar selama 4 sekon. Kita tulis yang diketahui. Itu ada amplitudo 20 cm, kemudian ada periode 2 sekon, kemudian ada panjang tali, kita simbolkan L, itu 1 meter, kemudian ada V, kecepatan itu 0,5 meter per sekon. Jadi AB-nya itu kita kasih nilai X ya. Kemudian V-nya 0,5 meter per sekon, dan ditanya simpangan Y, simpangan di B setelah A bergetar selama 4 sekon. Kita jawab. Kita cari dulu V-nya, kecepatannya lambda per periode. Ya, sorry, kita cari dulu lambdanya. Jadi V kali T sama dengan lambda 0,5 dikali 2 sama dengan lambda panjang gelombang ya. Di panjang gelombangnya adalah 1 meter. Maka simpangan di B, YB itu sama dengan A sin omega T ya. Omega T min KX. Nah, A sin omega itu 2pi per T dikali waktunya T, min K itu adalah 2pi per lambda dikali dengan X. Ya, ini ya Kak ya. Nah, untuk A-nya tadi 20 cm, ini jadi 0,2 meter. Jadi kita masukkan 0,2 sin 2pi, T-nya adalah 2 sekon ya, dikali waktunya, T-nya 4 sekon nih. T, kita taruh sini ya. T-nya 4 sekon. Dikalikan 4, kurangi 2pi per lambdanya 1 meter dikali dengan X-nya 1 meter. Jadi kita hitung. Ini berarti dibagi ya, jadi 4pi dibagi, ini bisa dicoret 2pi. Jadi 0,2 sin 2pi. Nah, 2pi itu sama dengan 360 derajat ya. Jadi sin 360 derajat itu adalah 0 ya. Jadi kalau kalian cek di tabelnya, nah maka ini 0,2 sin 360 derajat ini 0 ya. 0, maka sama dengan 0. Jadi simpangan di B setelah A bergetar selama 4 sekon adalah 0. Kita lanjut lagi nomor 2. Ada persamaan gelombang stasioner pada pemantauan ujung bebas adalah Y. Y sama dengan 150 sin setengah pi 80 T min 0,4 L.
dikali, ini kali ya, cos setengah pi kali 0,4 x dengan y cm, x dan L dalam meter, T dalam sekon. Hitunglah A amplitudo frekuensi panjang gelombang, B cepat lambat gelombang, dan D jarak dua perut yang berdekatan. Kita tulis yang diketahui. Itu ada persamaan gelombang stasionernya, persamaan gelombang ujung stasioner, ujung bebas ya, bebas stasioner. Jadi di situ adalah Y sama dengan 150 sin setengah pi dalam kurung 80 T min 0,4 L kurung dikali dengan cos setengah pi kali dalam kurung 0,4 X. Nah, di sini kita tulis sekarang yang ditanya. Sabar ya ini, karena ini sangat banyak. A itu amplitudo. Kemudian yang A lagi itu ada frekuensi. Kemudian ada lambda. Yang B itu kecepatan. Yang C itu jarak antara kedua perut di delta yang berdekatan, delta XP. Kita jawab di sini ya. So, kita jawab di sini saja. Untuk persamaan umum gelombang stasioner, umum gelombang stasioner ujung bebas Y sama dengan 2A sin omega T min KL kali cos KX. Nah, persamaannya. Nah, maka kita bisa cari amplitudonya, yaitu dengan cara di depan sin ini ada 2A, ya kan? Maka untuk A 150 sama dengan 2A ya. Nah, di depannya ini ya, depan sin. Maka A-nya adalah 150 dibagi 2 sama dengan amplitudo. Maka 75 meter ya. Sorry, centimeter. Sama dengan A. Berarti 0,75 meter. Kemudian untuk cari frekuensi. Nah, frekuensi kita bisa cari dari omega kali T. Berarti di depan T, di antara sin dan T. Kita lihat di sini di antara sin dan T. Nah, ya. Berarti ini kalikan nih. Kalikan dengan T. Berarti omega sama dengan setengah pi dikali 80. Berarti omeganya ini 2 pi. Ini sudah ketemu ya. A-nya ini 2 pi kali F sama dengan ini 40 pi. Jadi kita bisa coret pi. Kita bisa bagi ini 2, habis ini bagi 2, 20. Jadi untuk F-nya itu sama dengan 20 Hz. Kemudian untuk ini ya, panjang gelombang. Nah, kita lihat KX itu di ini di antara X dan cos. Maka K itu sama dengan
setengah pi kali 0,4. Nah, K itu adalah 2 pi per lambda. Nah ini berarti 0,2 pi. Tadi coret, ditukar, ini 0,2 ditukar ke sini jadi 2 dibagi 0,2 sama dengan lambda. Maka kita dapat lambdanya adalah 10 meter. Nah, di sini kita hati-hati ya. Karena di sini X dan L-nya adalah meter, maka ini sudah langsung 10 meter. Yang B, V ya. V itu adalah lambda dikali frekuensi. Jadi lambdanya tadi sudah ketemu, yaitu 10 meter dikali dengan berapa tadi? 20 Hz. Nah, di 200 meter per second. Untuk yang C, jarak antara perut. Nah, berarti delta X P sama dengan setengah lambda. Maka setengah dikali 10 meter. Maka jarak antar perutnya 5 meter. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada gelombang stasioner ya. Di gelombang berdiri, kemudian merambat dari ujung tetap. Gelombang tersebut memenuhi persamaan Y sama dengan 20 cos I per 3T sin 3 per 3 pi per 4 X dengan X dan Y dalam sentimeter, AT dalam sekon. Tentukan jarak simpul keempat dari ujung tetap gelombang tersebut. Yang ditanya adalah simpul keempat. S. Ini untuk ujung tetap. Nah, dari sini kita tahu ya persamaannya di sana adalah Y sama dengan diketahui Y sama dengan 20 cos I per 3T sin 3 pi per 4X. Nah, di sini kita juga tahu persamaan umum gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner tetap Y sama dengan 2A cos 3T sin KX. Berarti kita bisa cari ya. Kita cari K. Kita nanti butuh lambda. Kita cari K. Untuk mencari simpul itu kita pakai rumus nanti X sama dengan setengah N dikali lambda. Untuk N-nya itu sama dengan untuk simpul keempat ya. Ini N-nya sama dengan 3. Oke, kalau kalian pakai persamaan yang ini, N-nya sama dengan 3 untuk yang keempat. Untuk yang pertama 0, yang kedua 1, yang ketiga 2, yang keempat 3. Gitu ya, kalau pakai rumus yang satunya lagi, nah nanti berbeda lagi. Dihasilkan dari K sama dengan pi per lambda ya. K itu, 2 pi per lambda. Nah, oke, K-nya di mana? K-nya ada di depan X-nya. Jadi, K-nya ada di depan X ini ya. K-nya.
Oke, sekarang maka K itu sama dengan 3pi per 4. Kita tahu K itu 2pi per lambda sama dengan 3pi per 4. Coret pi-nya kita kalikan ya, kalikan hilang. Berarti 2 kali 4 8, 3 kali lambda 3 lambda. Jadi kita dapat lambdanya 8 dibagi 3. Kita masukkan ke sini, X sama dengan setengah N kali lambda. N-nya 3 ya, setengah kali, setengah kali 3 kali 8 per 3. Kita coret, 8 dibagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Jadi 4 cm. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Ada gelombang stasioner dapat terjadi karena perpaduan gelombang datang dengan gelombang pantul dengan ujung bebas. Jika titik simpul kelima, KW simpul kelima ya, berarti simpul 5, X simpul 5. Itu 2,25 meter dari ujung bebas. Ya, dan frekuensi gelombang 15 Hz. Tentukan besar cepat lambat gelombang, berarti yang ditanya adalah P. Kita jawab untuk panjang gelombang ya, ujung bebas itu persamaannya adalah simpul ya. Itu 2N plus 1 seperempat lambda. Nah, untuk simpul kelima berarti N-nya 4 ya. N-nya 4. Untuk simpul kelima ini ujung bebas. Oke. Jika kita masukkan ke sini berarti 2 kali 4 plus 1 kali seperempat lambda. Jadi 8 plus 1 kali seperempat lambda. Jadi 9 kali seperempat lambda. Jadi 9 per 4 lambda ya. Itu X atau simpul kelimanya tadi. Kita masukkan ya, di sini ada 2,25, 2,25, 9 per 4 lambda. Nah, 29 itu dibagi 4 itu kan 2 sisa 1, 1,25 ya. Kan? Jadi 2 kali kan 2. Sorry, 2,25 ini sama dengan 2,25 lambda. Lambda berapa dikali 2,25 sama dengan atau kalau kalian bisa tulis ini nggak bisa. Nah, lambdanya 1 meter. Karena ini meter ya. 1 meter. Kemudian untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan omega dikali frekuensi. Omeganya tadi 1 meter. Ya, 1 meter dikali frekuensinya 15 Hz. Ya, sama dengan 15 meter per sekon. Baik, lanjut lagi ke nomor 5. Diketahui persamaan gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,06 sin pi 2T min 0, X dengan X sama dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan panjang gelombang, lambda, frekuensi F, cepat lambat V. Phase yang diketahui Y sama dengan 0,06 sin. Ini langsung dikalikan saja teman-teman ya. Jadi 2pi T
ya kan? Min 0,1 pi X kan. Oke. Nah, untuk persamaan umum gelombang kita sudah tahu ya. Kita yang diketahui, yang ditanya A itu lambda, B itu frekuensi, C itu kecepatan. Kita jawab. Persamaan umum gelombang adalah gelombang berjalan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi kalau kita mau cari lambda dulu, kita cari yang A ya, itu lambda. Berarti kita tahu lambda itu adalah dari sini K sama dengan 2pi per 11 K-nya sebentar. K 2pi per lambda ya kan. Nah, K-nya kalian bisa lihat itu di depan X, maka ini di depan X. Jadi K-nya adalah 0,1 pi, ini 2pi per lambda. Coret-coret, kita tukar, maka lambda sama dengan 2 per 0,1 sama dengan 20 meter. Nah, panjang gelombangnya 20 meter ya, jadi bisa dibayangkan ini 20 meter. Kemudian kita ke ke pertanyaan B, frekuensi gelombang F. Jadi kalau kita cari frekuensi, kita menggunakan lambda sama dengan 2pi kali F. Nah, kita lihat di sini lambdanya, omega kok lambda ya, omega itu di depan T. Nah, ini ya. Jadi kita ganti saja omeganya dengan 2pi sama dengan 2pi kali F. Ya kan? Jadi 2pi dibagi 2pi sama dengan F. Maka 1 Hz sama dengan F. Jadi frekuensinya 1 Hz. Yang C, yang C V ya, sama dengan lambda kali frekuensi lambdanya 20 meter dikali 1 Hz. Jadi jawabannya 20 meter per second. Baik, terima kasih. Itu aja 5 soal yang kita bahas hari ini. Semoga menambah referensi belajar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.